Yang pertama, ya jangan bangun opini yang tidak benar. Saya melihat pemerintah ini atau Jakarta ini sering mengatakan semua orang sipil di Papua itu separatis, semua orang sipil di Papua itu OPM, semua orang sipil di Papua itu teroris, semua orang sipil di Papua itu mendukung OPM atau mempersenjatai. Itu kan semua gosip-gosip. Apalagi aparat sipil negara disinyalir sebagai yang mensupport organisasi Papua Merdeka. Saya kira Jakarta harus mengerti bahwa ya Jakarta sudah mengambil sumber daya alam. Jakarta sudah membunuh orang Papua. Ya, Jakarta sudah lakukan rasisme terhadap orang Papua. Jangan lagi menyakiti orang Papua dengan stigma-stigma yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ada aparat atau pejabat-pejabat di Papua yang mensupport senjata kepada TPN OPM, ya kenapa Joko Widodo, Tito Karnavian maupun juga DPR RI mau ingin mekarkan 5 provinsi di Papua? Bukankah itu akan lebih berbahaya lagi? Hanya 1 provinsi saja Jakarta sudah merasa takut, sangat takut terhadap ASN yang ada di Papua. Jadi saya sudah dari dulu sudah sampaikan ke partai-partai politik. Ya, saya ketemu fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Golkar. Jangan mekarkan Papua. Kalau mekarkan Papua, nanti kamu curiga terus. Kalau eskalasi konflik, kekerasan terhadap konflik di Papua itu meningkat, nanti kekerasan terhadap para pendatang itu meningkat. Kekerasan terhadap pendatang meningkat itu ditunjang karena adanya rasisme sistemik yang justru dilakukan oleh para menteri, justru dilakukan oleh para pejabat, justru dilakukan oleh gubernur di Indonesia, bukan oleh itu. Karena itu orang Papua sakit hati terhadap mereka. Karena itulah maka saya sampaikan bahwa nanti sampai suatu saat itu semua, jangankan ASN, jangankan pejabat negara dan politisi, nanti anak-anak SMA saja dicurigai sebagai pendukung TPN OPM. Itu artinya Jakarta sudah stres. Kalau Jakarta stres, kesimpulannya saya meminta pemerintah buka keran dialog. Apalagi Sekjen PBB Guterres kemarin di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyampaikan keprihatinan terhadap HAM Papua. Negara-negara lain juga sudah mendukung, menyatakan sikap dukungan. Berarti kan apa yang Mahfud MD mengatakan tidak ada negara yang mendukung Papua menjadi salah kan, terbantahkan dengan pernyataan dari Sekjen PBB maupun negara-negara seperti Vanuatu, Papua New Guinea dan lain. Lalu Pak, senjatanya sendiri mereka dapat dari mana Pak? Saya tidak tahu, tanya aja. Mana saya tahu senjata dari mana? Nah, pasti begini, pasti semua orang di dunia yang melakukan perlawanan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Soal senjata itu kapan saja orang bisa dapat. Anda melihat negara-negara di Timur Tengah dengan kelompok-kelompok. Anda melihat Moro ya di Filipina. Anda melihat Jala, Patani, Naratiwati, Thailand Selatan. Anda juga melihat di Myanmar Selatan, semua. Mereka senjatanya dari mana? Jadi jangan hanya melihat Papua aja, bahwa semua wilayah yang konflik untuk mendapatkan senjata itu bisa saja. Karena itu jangan apple to apple ke Papua. Semua negara-negara Timur Tengah, elemen-elemen yang memperjuangkan keadilan, saya pakai keadilannya, saya tidak mau pakai bahasa yang agak keras. Nah, yang memperjuangkan keadilan, dapat senjata yang modern, yang canggih, yang luar biasa, itu pasti bisa dapat. Apalagi Papua, dengan sumber daya yang begitu besar. Jadi jangan semata-mata menuduh aparat sipil negara. Aparat sipil negara gajinya berapa sih?
20 juta, 30 juta, itu pun belum tentu sebulan habis. Belum tentu dapat sebulan. Kemudian politisi dapat dari mana? APBN dari mana? Di seluruh dunia sama gitu. Jadi jangan melihat Papua itu dicurigai ada tokoh politik di balik itu, ada partai politik di balik itu, ada ASN di balik itu. Kok takut banget sih? Kemendagri memekarkan 5 provinsi. Nanti Kemendagri memekarkan 5 provinsi, nanti bilang 5 gubernur membiayai TPNOPM. Kemudian 5 sekda biayai TPNOPM. Sekian banyak pegawai ASN di 5 provinsi membiayai TPNOPM sehingga Papua jadi bumi hangus karena konflik perang antar Papua dengan tentara aparat dengan perang Papua dengan masyarakat kaum migran. Terakhir Pak, sebetulnya ada yang ketolongan nggak sih Pak kalau memang inflasi? Ataupun harapannya apa sih Pak? Takutnya harapannya cuma satu, dialog. Pemerintah pusat jangan tutup keran dialog. Karena kalau tidak dialog, saya khawatirkan orang-orang sipil yang biasa seperti kemarin rumah sakit ya Mantri, ya kita tidak tahu siapa pelakunya di Mantri itu, tapi kalau warga-warga sipil yang mengadu nasib di Papua itu kasihan. Jadi mau tidak mau Papua itu dialog. Indonesia tidak bisa menutup diri. Jakarta ini kan menutup diri terus. Wong presiden mau ke Papua aja dia takut kok sekarang. Ya kok negara Indonesia, negaramu sendiri aja takut, gimana tuh? Berarti kan ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kita lebih kepada mendorong penyelesaian Papua dengan dialog yang bermartabat dan berkualitas. Jadi tidak ada jalan lain, satu-satunya adalah dialog dengan kelompok kepentingan di Papua. Berarti kalau polemik menurut kalau ASN itu tidak, menurut Pak Gaya tidak benar. Itu kan tuduhan sesat karena Jakarta sudah stres. Jakarta sudah stres. Dulu bilang itu gubernur biayai, dulu bilang ketua DPR biayai senjata, kemudian turun ke partai politik biayai senjata. Kemudian sekarang ASN biayai senjata. Jangan-jangan besok itu ada tuduhan lagi ibu rumah tangga biayai senjata. Nggak bisa karena stres. Kalau stres, satu-satunya penyelesaian stres itu adalah dengan cara dialog yang bermartabat dan damai. Oke.